Dian SPG asal Pontianak hilang usai pamit main ke Glodok Plaza. Kakak, saya telepon HP-nya sudah mati. Dian Cahyanti, 38, warga asal Pontianak, salah satu korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat hingga kini belum diketahui nasibnya. Kakak Dian, Ade Mulyani, 41, mengaku sebelum peristiwa kebakaran, adiknya itu sempat berpamitan hendak pergi Glodok Plaza pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Rabu sore sempat kontak katanya dia mau main ke Plaza Glodok. Terus malam itu pas saya telepon lagi sudah mati handphonenya sampai hari ini, kata Ade di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Ade menjelaskan, saat itu Dian berencana bertemu dengan teman-temannya di Glodok Plaza. Dia sama teman-temannya, tapi saya nggak tahu teman-temannya siapa. Temennya juga sama belum ketemu sampai saat ini, kata Ade. Ade mengungkapkan, adiknya itu bekerja di Pontianak, Kalimantan Barat. Dian ke Jakarta untuk berlibur dan bertemu teman-temannya. Dia kerja sales promotion girl, SPG. Sebenarnya dia enggak tinggal di sini, Jakarta. Dia tinggal di Pontianak. Sekarang ini dia lagi pulang ke rumah orang tua di Bogor, kata Ade. Katanya dia mau main ke Jakarta bersama teman-temannya, terus ya sampai sekarang hilang, ujar Ade. Ade menceritakan, ia pergi ke RS Polri Kramat Jati bersama orang tuanya untuk menyerahkan berkas yang dibutuhkan untuk identifikasi. Ia kemarin sudah menyerahkan semua data-datanya, terus sekarang disuruh balik lagi karena mau diambil sampel buat tes DNA, ujarnya. Jadi orang tua ibu, bapak harus datang ke sini. Jadi saya anterin orang tua saya ke sini, pungkas Ade. Sementara itu Riyadi, keluarga Dian Cahyadi baru saja selesai melakukan rangkaian proses identifikasi jenazah. Mengenakan masker warna hitam dan topi, Riyadi mengatakan diminta menyerahkan kartu tanda penduduk, KTP. Cuma KTP saja tidak ada sampel diambil, jadi cuma laporan aja kan belum tentu juga jenazah cocok, ucapnya kepada wartawan di RS Polri, Jakarta Timur, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Selain itu, Riyadi mengatakan juga diwawancara berkaitan dengan identifikasi. Tidak ada pemeriksaan, cuma wawancara saja, ungkapnya. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sudah menerima 14 laporan kehilangan dari keluarga korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Iya, sampai hari ini tadi kita menerima total 14 keluarga yang anggota keluarganya diduga menjadi korban kebakaran Glodok Plaza, kata Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri Kombes Ahmad Fauzi, di RS, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan, kondisi korban yang hangus terbakar menjadi salah satu kesulitan dalam melakukan identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza. Kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah. Dalam hal ini terbakar serius, sampai kita ketahui bahwa sulit kita kenal secara visual, kata Ahmad. Ahmad mengungkapkan, peristiwa kebakaran Glodok Plaza termasuk dalam kategori open disaster. Ini adalah open disaster. Open disaster di mana siapa yang menjadi korban, jumlahnya berapa, masih belum jelas. Karena ini kan tempat umum, jadi yang masuk ke situ kita nggak tahu siapa, ujarnya. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang, tutur Ahmad. Sebelumnya, tragedi kebakaran di Glodok Plaza, Mangga Besar, Jakarta Barat lantai paling atas terjadi pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 7 kantong jenazah sudah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Terhadap korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Korban hilang dilaporkan saat ini berjumlah 14 orang.
Dian SPG asal Pontianak hilang usai pamit main ke Glodok Plaza. Kakak, saya telepon HP-nya sudah mati. Dian Cahyanti, 38, warga asal Pontianak, salah satu korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat hingga kini belum diketahui nasibnya. Kakak Dian, Ade Mulyani, 41, mengaku sebelum peristiwa kebakaran, adiknya itu sempat berpamitan hendak pergi Glodok Plaza pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Rabu sore sempat kontak katanya dia mau main ke Plaza Glodok. Terus malam itu pas saya telepon lagi sudah mati handphonenya sampai hari ini, kata Ade di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Ade menjelaskan, saat itu Dian berencana bertemu dengan teman-temannya di Glodok Plaza. Dia sama teman-temannya, tapi saya enggak tahu teman-temannya siapa. Temennya juga sama belum ketemu sampai saat ini, kata Ade. Ade mengungkapkan, adiknya itu bekerja di Pontianak, Kalimantan Barat. Dian ke Jakarta untuk berlibur dan bertemu teman-temannya. Dia kerja sales promotion girl, SPG. Sebenarnya dia enggak tinggal di sini, Jakarta. Dia tinggal di Pontianak. Sekarang ini dia lagi pulang ke rumah orang tua di Bogor, kata Ade. Katanya dia mau main ke Jakarta bersama teman-temannya, terus ya sampai sekarang hilang, ujar Ade. Ade menceritakan, ia pergi ke RS Polri Kramat Jati bersama orang tuanya untuk menyerahkan berkas yang dibutuhkan untuk identifikasi. Ia kemarin sudah menyerahkan semua data-datanya, terus sekarang disuruh balik lagi karena mau diambil sampel buat tes DNA, ujarnya. Jadi orang tua ibu, bapak harus datang ke sini. Jadi saya anterin orang tua saya ke sini, pungkas Ade. Sementara itu Riyadi, keluarga Dian Cahyadi baru saja selesai melakukan rangkaian proses identifikasi jenazah. Mengenakan masker warna hitam dan topi, Riyadi mengatakan diminta menyerahkan kartu tanda penduduk, KTP. Cuma KTP saja tidak ada sampel diambil, jadi cuma laporan aja kan belum tentu juga jenazah cocok, ucapnya kepada wartawan di RS Polri, Jakarta Timur, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Selain itu, Riyadi mengatakan juga diwawancara berkaitan dengan identifikasi. Tidak ada pemeriksaan, cuma wawancara saja, ungkapnya. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sudah menerima 14 laporan kehilangan dari keluarga korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Iya, sampai hari ini tadi kita menerima total 14 keluarga yang anggota keluarganya diduga menjadi korban kebakaran Glodok Plaza, kata Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri Kombes Ahmad Fauzi, di RS, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan, kondisi korban yang hangus terbakar menjadi salah satu kesulitan dalam melakukan identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza. Kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah. Dalam hal ini terbakar serius, sampai kita ketahui bahwa sulit kita kenal secara visual, kata Ahmad. Ahmad mengungkapkan, peristiwa kebakaran Glodok Plaza termasuk dalam kategori open disaster. Ini adalah open disaster. Open disaster di mana siapa yang menjadi korban, jumlahnya berapa, masih belum jelas. Karena ini kan tempat umum, jadi yang masuk ke situ kita enggak tahu siapa, ujarnya. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang, tutur Ahmad. Sebelumnya, tragedi kebakaran di Glodok Plaza, Mangga Besar, Jakarta Barat lantai paling atas terjadi pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 7 kantong jenazah sudah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Terhadap korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Korban hilang dilaporkan saat ini berjumlah 14 orang.
Ian SPG asal Pontianak hilang usai pamit main ke Glodok Plaza. Kakak, saya telepon HP-nya sudah mati. Dian Cahyanti, 38, warga asal Pontianak, salah satu korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat hingga kini belum diketahui nasibnya. Kakak Dian, Ade Mulyani, 41, mengaku sebelum peristiwa kebakaran, adiknya itu sempat berpamitan hendak pergi Glodok Plaza pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Rabu sore sempat kontak katanya dia mau main ke Plaza Glodok. Terus malam itu pas saya telepon lagi sudah mati handphonenya sampai hari ini, kata Ade di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Ade menjelaskan, saat itu Dian berencana bertemu dengan teman-temannya di Glodok Plaza. Dia sama teman-temannya, tapi saya nggak tahu teman-temannya siapa. Temennya juga sama belum ketemu sampai saat ini, kata Ade. Ade mengungkapkan, adiknya itu bekerja di Pontianak, Kalimantan Barat. Dian ke Jakarta untuk berlibur dan bertemu teman-temannya. Dia kerja sales promotion girl, SPG. Sebenarnya dia nggak tinggal di sini, Jakarta. Dia tinggal di Pontianak. Sekarang ini dia lagi pulang ke rumah orang tua di Bogor, kata Ade. Katanya dia mau main ke Jakarta bersama teman-temannya, terus ya sampai sekarang hilang, ujar Ade. Ade menceritakan, ia pergi ke RS Polri Kramat Jati bersama orang tuanya untuk menyerahkan berkas yang dibutuhkan untuk identifikasi. Ia kemarin sudah menyerahkan semua data-datanya, terus sekarang disuruh balik lagi karena mau diambil sampel buat tes DNA, ujarnya. Jadi orang tua ibu, bapak harus datang ke sini. Jadi saya anterin orang tua saya ke sini, pungkas Ade. Sementara itu Riyadi, keluarga Dian Cahyadi baru saja selesai melakukan rangkaian proses identifikasi jenazah. Mengenakan masker warna hitam dan topi, Riyadi mengatakan diminta menyerahkan kartu tanda penduduk, KTP. Cuma KTP saja tidak ada sampel diambil, jadi cuma laporan aja kan belum tentu juga jenazah cocok, ucapnya kepada wartawan di RS Polri, Jakarta Timur, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Selain itu, Riyadi mengatakan juga diwawancara berkaitan dengan identifikasi. Tidak ada pemeriksaan, cuma wawancara saja, ungkapnya. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sudah menerima 14 laporan kehilangan dari keluarga korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Iya, sampai hari ini tadi kita menerima total 14 keluarga yang anggota keluarganya diduga menjadi korban kebakaran Glodok Plaza, kata Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri Kombes Ahmad Fauzi, di RS, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan, kondisi korban yang hangus terbakar menjadi salah satu kesulitan dalam melakukan identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza. Kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah. Dalam hal ini terbakar serius, sampai kita ketahui bahwa sulit kita kenal secara visual, kata Ahmad. Ahmad mengungkapkan, peristiwa kebakaran Glodok Plaza termasuk dalam kategori open disaster. Ini adalah open disaster. Open disaster di mana siapa yang menjadi korban, jumlahnya berapa, masih belum jelas. Karena ini kan tempat umum, jadi yang masuk ke situ kita nggak tahu siapa, ujarnya. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang, tutur Ahmad. Sebelumnya, tragedi kebakaran di Glodok Plaza, Mangga Besar, Jakarta Barat lantai paling atas terjadi pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 7 kantong jenazah sudah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Terhadap korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Korban hilang dilaporkan saat ini berjumlah 14 orang.
Ian SPG asal Pontianak hilang usai pamit main ke Glodok Plaza. Kakak, saya telepon HP-nya sudah mati. Dian Cahyanti, 38, warga asal Pontianak, salah satu korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat hingga kini belum diketahui nasibnya. Kakak Dian, Ade Mulyani, 41, mengaku sebelum peristiwa kebakaran, adiknya itu sempat berpamitan hendak pergi Glodok Plaza pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Rabu sore sempat kontak katanya dia mau main ke Plaza Glodok. Terus malam itu pas saya telepon lagi sudah mati handphonenya sampai hari ini, kata Ade di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Ade menjelaskan, saat itu Dian berencana bertemu dengan teman-temannya di Glodok Plaza. Dia sama teman-temannya, tapi saya enggak tahu teman-temannya siapa. Temennya juga sama belum ketemu sampai saat ini, kata Ade. Ade mengungkapkan, adiknya itu bekerja di Pontianak, Kalimantan Barat. Dian ke Jakarta untuk berlibur dan bertemu teman-temannya. Dia kerja sales promotion girl, SPG. Sebenarnya dia enggak tinggal di sini, Jakarta. Dia tinggal di Pontianak. Sekarang ini dia lagi pulang ke rumah orang tua di Bogor, kata Ade. Katanya dia mau main ke Jakarta bersama teman-temannya, terus ya sampai sekarang hilang, ujar Ade. Ade menceritakan, ia pergi ke RS Polri Kramat Jati bersama orang tuanya untuk menyerahkan berkas yang dibutuhkan untuk identifikasi. Ia kemarin sudah menyerahkan semua data-datanya, terus sekarang disuruh balik lagi karena mau diambil sampel buat tes DNA, ujarnya. Jadi orang tua ibu, bapak harus datang ke sini. Jadi saya anterin orang tua saya ke sini, pungkas Ade. Sementara itu Riyadi, keluarga Dian Cahyadi baru saja selesai melakukan rangkaian proses identifikasi jenazah. Mengenakan masker warna hitam dan topi, Riyadi mengatakan diminta menyerahkan kartu tanda penduduk, KTP. Cuma KTP saja tidak ada sampel diambil, jadi cuma laporan aja kan belum tentu juga jenazah cocok, ucapnya kepada wartawan di RS Polri, Jakarta Timur, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Selain itu, Riyadi mengatakan juga diwawancara berkaitan dengan identifikasi. Tidak ada pemeriksaan, cuma wawancara saja, ungkapnya. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sudah menerima 14 laporan kehilangan dari keluarga korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Iya, sampai hari ini tadi kita menerima total 14 keluarga yang anggota keluarganya diduga menjadi korban kebakaran Glodok Plaza, kata Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri Kombes Ahmad Fauzi, di RS, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan, kondisi korban yang hangus terbakar menjadi salah satu kesulitan dalam melakukan identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza. Kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah. Dalam hal ini terbakar serius, sampai kita ketahui bahwa sulit kita kenal secara visual, kata Ahmad. Ahmad mengungkapkan, peristiwa kebakaran Glodok Plaza termasuk dalam kategori open disaster. Ini adalah open disaster. Open disaster di mana siapa yang menjadi korban, jumlahnya berapa, masih belum jelas. Karena ini kan tempat umum, jadi yang masuk ke situ kita enggak tahu siapa, ujarnya. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang, tutur Ahmad. Sebelumnya, tragedi kebakaran di Glodok Plaza, Mangga Besar, Jakarta Barat lantai paling atas terjadi pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 7 kantong jenazah sudah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Terhadap korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Korban hilang dilaporkan saat ini berjumlah 14 orang.
Dian SPG asal Pontianak hilang usai pamit main ke Glodok Plaza. Kakak, saya telepon HP-nya sudah mati. Dian Cahyanti, 38, warga asal Pontianak, salah satu korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat hingga kini belum diketahui nasibnya. Kakak Dian, Ade Mulyani, 41, mengaku sebelum peristiwa kebakaran, adiknya itu sempat berpamitan hendak pergi Glodok Plaza pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Rabu sore sempat kontak katanya dia mau main ke Plaza Glodok. Terus malam itu pas saya telepon lagi sudah mati handphonenya sampai hari ini, kata Ade di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Ade menjelaskan, saat itu Dian berencana bertemu dengan teman-temannya di Glodok Plaza. Dia sama teman-temannya, tapi saya nggak tahu teman-temannya siapa. Temennya juga sama belum ketemu sampai saat ini, kata Ade. Ade mengungkapkan, adiknya itu bekerja di Pontianak, Kalimantan Barat. Dian ke Jakarta untuk berlibur dan bertemu teman-temannya. Dia kerja sales promotion girl, SPG. Sebenarnya dia enggak tinggal di sini, Jakarta. Dia tinggal di Pontianak. Sekarang ini dia lagi pulang ke rumah orang tua di Bogor, kata Ade. Katanya dia mau main ke Jakarta bersama teman-temannya, terus ya sampai sekarang hilang, ujar Ade. Ade menceritakan, ia pergi ke RS Polri Kramat Jati bersama orang tuanya untuk menyerahkan berkas yang dibutuhkan untuk identifikasi. Ia kemarin sudah menyerahkan semua data-datanya, terus sekarang disuruh balik lagi karena mau diambil sampel buat tes DNA, ujarnya. Jadi orang tua ibu, bapak harus datang ke sini. Jadi saya anterin orang tua saya ke sini, pungkas Ade. Sementara itu Riyadi, keluarga Dian Cahyadi baru saja selesai melakukan rangkaian proses identifikasi jenazah. Mengenakan masker warna hitam dan topi, Riyadi mengatakan diminta menyerahkan kartu tanda penduduk, KTP. Cuma KTP saja tidak ada sampel diambil, jadi cuma laporan aja kan belum tentu juga jenazah cocok, ucapnya kepada wartawan di RS Polri, Jakarta Timur, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Selain itu, Riyadi mengatakan juga diwawancara berkaitan dengan identifikasi. Tidak ada pemeriksaan, cuma wawancara saja, ungkapnya. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sudah menerima 14 laporan kehilangan dari keluarga korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Iya, sampai hari ini tadi kita menerima total 14 keluarga yang anggota keluarganya diduga menjadi korban kebakaran Glodok Plaza, kata Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri Kombes Ahmad Fauzi, di RS, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan, kondisi korban yang hangus terbakar menjadi salah satu kesulitan dalam melakukan identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza. Kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah. Dalam hal ini terbakar serius, sampai kita ketahui bahwa sulit kita kenal secara visual, kata Ahmad. Ahmad mengungkapkan, peristiwa kebakaran Glodok Plaza termasuk dalam kategori open disaster. Ini adalah open disaster. Open disaster di mana siapa yang menjadi korban, jumlahnya berapa, masih belum jelas. Karena ini kan tempat umum, jadi yang masuk ke situ kita nggak tahu siapa, ujarnya. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang, tutur Ahmad. Sebelumnya, tragedi kebakaran di Glodok Plaza, Mangga Besar, Jakarta Barat lantai paling atas terjadi pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 7 kantong jenazah sudah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Terhadap korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Korban hilang dilaporkan saat ini berjumlah 14 orang.
Dian SPG asal Pontianak hilang usai pamit main ke Glodok Plaza. Kakak, saya telepon HP-nya sudah mati. Dian Cahyanti, 38, warga asal Pontianak, salah satu korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat hingga kini belum diketahui nasibnya. Kakak Dian, Ade Mulyani, 41, mengaku sebelum peristiwa kebakaran, adiknya itu sempat berpamitan hendak pergi Glodok Plaza pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Rabu sore sempat kontak katanya dia mau main ke Plaza Glodok. Terus malam itu pas saya telepon lagi sudah mati handphonenya sampai hari ini, kata Ade di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Ade menjelaskan, saat itu Dian berencana bertemu dengan teman-temannya di Glodok Plaza. Dia sama teman-temannya, tapi saya nggak tahu teman-temannya siapa. Temennya juga sama belum ketemu sampai saat ini, kata Ade. Ade mengungkapkan, adiknya itu bekerja di Pontianak, Kalimantan Barat. Dian ke Jakarta untuk berlibur dan bertemu teman-temannya. Dia kerja sales promotion girl, SPG. Sebenarnya dia enggak tinggal di sini, Jakarta. Dia tinggal di Pontianak. Sekarang ini dia lagi pulang ke rumah orang tua di Bogor, kata Ade. Katanya dia mau main ke Jakarta bersama teman-temannya, terus ya sampai sekarang hilang, ujar Ade. Ade menceritakan, ia pergi ke RS Polri Kramat Jati bersama orang tuanya untuk menyerahkan berkas yang dibutuhkan untuk identifikasi. Ia kemarin sudah menyerahkan semua data-datanya, terus sekarang disuruh balik lagi karena mau diambil sampel buat tes DNA, ujarnya. Jadi orang tua ibu, bapak harus datang ke sini. Jadi saya anterin orang tua saya ke sini, pungkas Ade. Sementara itu Riyadi, keluarga Dian Cahyadi baru saja selesai melakukan rangkaian proses identifikasi jenazah. Mengenakan masker warna hitam dan topi, Riyadi mengatakan diminta menyerahkan kartu tanda penduduk, KTP. Cuma KTP saja tidak ada sampel diambil, jadi cuma laporan aja kan belum tentu juga jenazah cocok, ucapnya kepada wartawan di RS Polri, Jakarta Timur, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Selain itu, Riyadi mengatakan juga diwawancara berkaitan dengan identifikasi. Tidak ada pemeriksaan, cuma wawancara saja, ungkapnya. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sudah menerima 14 laporan kehilangan dari keluarga korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Iya, sampai hari ini tadi kita menerima total 14 keluarga yang anggota keluarganya diduga menjadi korban kebakaran Glodok Plaza, kata Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri Kombes Ahmad Fauzi, di RS, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan, kondisi korban yang hangus terbakar menjadi salah satu kesulitan dalam melakukan identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza. Kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah. Dalam hal ini terbakar serius, sampai kita ketahui bahwa sulit kita kenal secara visual, kata Ahmad. Ahmad mengungkapkan, peristiwa kebakaran Glodok Plaza termasuk dalam kategori open disaster. Ini adalah open disaster. Open disaster di mana siapa yang menjadi korban, jumlahnya berapa, masih belum jelas. Karena ini kan tempat umum, jadi yang masuk ke situ kita nggak tahu siapa, ujarnya. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang, tutur Ahmad. Sebelumnya, tragedi kebakaran di Glodok Plaza, Mangga Besar, Jakarta Barat lantai paling atas terjadi pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 7 kantong jenazah sudah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Terhadap korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Korban hilang dilaporkan saat ini berjumlah 14 orang.
Ian SPG asal Pontianak hilang usai pamit main ke Glodok Plaza. Kakak, saya telepon HP-nya sudah mati. Dian Cahyanti, 38, warga asal Pontianak, salah satu korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat hingga kini belum diketahui nasibnya. Kakak Dian, Ade Mulyani, 41, mengaku sebelum peristiwa kebakaran, adiknya itu sempat berpamitan hendak pergi Glodok Plaza pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Rabu sore sempat kontak katanya dia mau main ke Plaza Glodok. Terus malam itu pas saya telepon lagi sudah mati handphonenya sampai hari ini, kata Ade di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Ade menjelaskan, saat itu Dian berencana bertemu dengan teman-temannya di Glodok Plaza. Dia sama teman-temannya, tapi saya nggak tahu teman-temannya siapa. Temennya juga sama belum ketemu sampai saat ini, kata Ade. Ade mengungkapkan, adiknya itu bekerja di Pontianak, Kalimantan Barat. Dian ke Jakarta untuk berlibur dan bertemu teman-temannya. Dia kerja sales promotion girl, SPG. Sebenarnya dia enggak tinggal di sini, Jakarta. Dia tinggal di Pontianak. Sekarang ini dia lagi pulang ke rumah orang tua di Bogor, kata Ade. Katanya dia mau main ke Jakarta bersama teman-temannya, terus ya sampai sekarang hilang, ujar Ade. Ade menceritakan, ia pergi ke RS Polri Kramat Jati bersama orang tuanya untuk menyerahkan berkas yang dibutuhkan untuk identifikasi. Ia kemarin sudah menyerahkan semua data-datanya, terus sekarang disuruh balik lagi karena mau diambil sampel buat tes DNA, ujarnya. Jadi orang tua ibu, bapak harus datang ke sini. Jadi saya anterin orang tua saya ke sini, pungkas Ade. Sementara itu Riyadi, keluarga Dian Cahyadi baru saja selesai melakukan rangkaian proses identifikasi jenazah. Mengenakan masker warna hitam dan topi, Riyadi mengatakan diminta menyerahkan kartu tanda penduduk, KTP. Cuma KTP saja tidak ada sampel diambil, jadi cuma laporan aja kan belum tentu juga jenazah cocok, ucapnya kepada wartawan di RS Polri, Jakarta Timur, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Selain itu, Riyadi mengatakan juga diwawancara berkaitan dengan identifikasi. Tidak ada pemeriksaan, cuma wawancara saja, ungkapnya. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sudah menerima 14 laporan kehilangan dari keluarga korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Iya, sampai hari ini tadi kita menerima total 14 keluarga yang anggota keluarganya diduga menjadi korban kebakaran Glodok Plaza, kata Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri Kombes Ahmad Fauzi, di RS, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan, kondisi korban yang hangus terbakar menjadi salah satu kesulitan dalam melakukan identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza. Kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah. Dalam hal ini terbakar serius, sampai kita ketahui bahwa sulit kita kenal secara visual, kata Ahmad. Ahmad mengungkapkan, peristiwa kebakaran Glodok Plaza termasuk dalam kategori open disaster. Ini adalah open disaster. Open disaster di mana siapa yang menjadi korban, jumlahnya berapa, masih belum jelas. Karena ini kan tempat umum, jadi yang masuk ke situ kita nggak tahu siapa, ujarnya. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang, tutur Ahmad. Sebelumnya, tragedi kebakaran di Glodok Plaza, Mangga Besar, Jakarta Barat lantai paling atas terjadi pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 7 kantong jenazah sudah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Terhadap korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Korban hilang dilaporkan saat ini berjumlah 14 orang.
Dian SPG asal Pontianak hilang usai pamit main ke Glodok Plaza. Kakak, saya telepon HP-nya sudah mati. Dian Cahyanti, 38, warga asal Pontianak, salah satu korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat hingga kini belum diketahui nasibnya. Kakak Dian, Ade Mulyani, 41, mengaku sebelum peristiwa kebakaran, adiknya itu sempat berpamitan hendak pergi Glodok Plaza pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Rabu sore sempat kontak katanya dia mau main ke Plaza Glodok. Terus malam itu pas saya telepon lagi sudah mati handphonenya sampai hari ini, kata Ade di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Ade menjelaskan, saat itu Dian berencana bertemu dengan teman-temannya di Glodok Plaza. Dia sama teman-temannya, tapi saya enggak tahu teman-temannya siapa. Temennya juga sama belum ketemu sampai saat ini, kata Ade. Ade mengungkapkan, adiknya itu bekerja di Pontianak, Kalimantan Barat. Dian ke Jakarta untuk berlibur dan bertemu teman-temannya. Dia kerja sales promotion girl, SPG. Sebenarnya dia enggak tinggal di sini, Jakarta. Dia tinggal di Pontianak. Sekarang ini dia lagi pulang ke rumah orang tua di Bogor, kata Ade. Katanya dia mau main ke Jakarta bersama teman-temannya, terus ya sampai sekarang hilang, ujar Ade. Ade menceritakan, ia pergi ke RS Polri Kramat Jati bersama orang tuanya untuk menyerahkan berkas yang dibutuhkan untuk identifikasi. Ia kemarin sudah menyerahkan semua data-datanya, terus sekarang disuruh balik lagi karena mau diambil sampel buat tes DNA, ujarnya. Jadi orang tua ibu, bapak harus datang ke sini. Jadi saya anterin orang tua saya ke sini, pungkas Ade. Sementara itu Riyadi, keluarga Dian Cahyadi baru saja selesai melakukan rangkaian proses identifikasi jenazah. Mengenakan masker warna hitam dan topi, Riyadi mengatakan diminta menyerahkan kartu tanda penduduk, KTP. Cuma KTP saja tidak ada sampel diambil, jadi cuma laporan aja kan belum tentu juga jenazah cocok, ucapnya kepada wartawan di RS Polri, Jakarta Timur, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Selain itu, Riyadi mengatakan juga diwawancara berkaitan dengan identifikasi. Tidak ada pemeriksaan, cuma wawancara saja, ungkapnya. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sudah menerima 14 laporan kehilangan dari keluarga korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Iya, sampai hari ini tadi kita menerima total 14 keluarga yang anggota keluarganya diduga menjadi korban kebakaran Glodok Plaza, kata Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri Kombes Ahmad Fauzi, di RS, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan, kondisi korban yang hangus terbakar menjadi salah satu kesulitan dalam melakukan identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza. Kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah. Dalam hal ini terbakar serius, sampai kita ketahui bahwa sulit kita kenal secara visual, kata Ahmad. Ahmad mengungkapkan, peristiwa kebakaran Glodok Plaza termasuk dalam kategori open disaster. Ini adalah open disaster. Open disaster di mana siapa yang menjadi korban, jumlahnya berapa, masih belum jelas. Karena ini kan tempat umum, jadi yang masuk ke situ kita enggak tahu siapa, ujarnya. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang, tutur Ahmad. Sebelumnya, tragedi kebakaran di Glodok Plaza, Mangga Besar, Jakarta Barat lantai paling atas terjadi pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 7 kantong jenazah sudah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Terhadap korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Korban hilang dilaporkan saat ini berjumlah 14 orang.
Dian SPG asal Pontianak hilang usai pamit main ke Glodok Plaza. Kakak, saya telepon HP-nya sudah mati. Dian Cahyanti, 38, warga asal Pontianak, salah satu korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat hingga kini belum diketahui nasibnya. Kakak Dian, Ade Mulyani, 41, mengaku sebelum peristiwa kebakaran, adiknya itu sempat berpamitan hendak pergi Glodok Plaza pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Rabu sore sempat kontak katanya dia mau main ke Plaza Glodok. Terus malam itu pas saya telepon lagi sudah mati handphonenya sampai hari ini, kata Ade di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Ade menjelaskan, saat itu Dian berencana bertemu dengan teman-temannya di Glodok Plaza. Dia sama teman-temannya, tapi saya enggak tahu teman-temannya siapa. Temennya juga sama belum ketemu sampai saat ini, kata Ade. Ade mengungkapkan, adiknya itu bekerja di Pontianak, Kalimantan Barat. Dian ke Jakarta untuk berlibur dan bertemu teman-temannya. Dia kerja sales promotion girl, SPG. Sebenarnya dia enggak tinggal di sini, Jakarta. Dia tinggal di Pontianak. Sekarang ini dia lagi pulang ke rumah orang tua di Bogor, kata Ade. Katanya dia mau main ke Jakarta bersama teman-temannya, terus ya sampai sekarang hilang, ujar Ade. Ade menceritakan, ia pergi ke RS Polri Kramat Jati bersama orang tuanya untuk menyerahkan berkas yang dibutuhkan untuk identifikasi. Ia kemarin sudah menyerahkan semua data-datanya, terus sekarang disuruh balik lagi karena mau diambil sampel buat tes DNA, ujarnya. Jadi orang tua ibu, bapak harus datang ke sini. Jadi saya anterin orang tua saya ke sini, pungkas Ade. Sementara itu Riyadi, keluarga Dian Cahyadi baru saja selesai melakukan rangkaian proses identifikasi jenazah. Mengenakan masker warna hitam dan topi, Riyadi mengatakan diminta menyerahkan kartu tanda penduduk, KTP. Cuma KTP saja tidak ada sampel diambil, jadi cuma laporan aja kan belum tentu juga jenazah cocok, ucapnya kepada wartawan di RS Polri, Jakarta Timur, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Selain itu, Riyadi mengatakan juga diwawancara berkaitan dengan identifikasi. Tidak ada pemeriksaan, cuma wawancara saja, ungkapnya. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sudah menerima 14 laporan kehilangan dari keluarga korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Iya, sampai hari ini tadi kita menerima total 14 keluarga yang anggota keluarganya diduga menjadi korban kebakaran Glodok Plaza, kata Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri Kombes Ahmad Fauzi, di RS, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025.